Baik umat Tuhan, kita bersyukur kepada Tuhan karena hari-hari ini Tuhan terus bergerak dan bekerja. Dia hendak menunjukkan kepada kita bahwa reputasi Tuhan sebagai Raja di alam yang tidak kelihatan di sorga maupun Raja di alam semesta. Dia Allah yang punya reputasi tidak dapat diragukan, dikudeta, ataupun direndahkan, atau diganti dengan reputasi siapapun. Reputasinya di atas segala reputasi. Reputasinya tidak ada yang lawan. Nah, hari ini reputasi Tuhan sebagai Raja pada bagian yang ke-16. Kita masih bicara kunci penyediaan supernatural Allah untuk masa sukar pada bagian yang kedua. Kita awali dengan ingatlah hal-hal yang dahulu kala. Haleluya. Bilang di kiri atau kanan. Ingat hal-hal dahulu kala. Ingat hal-hal di mana kamu masih kecil, kamu masih remaja, kamu belum punya banyak ini, banyak itu, kamu belum punya pengalaman ini dan itu, kamu belum pernah rasa asinnya garam, manisnya gula. Ingat masa-masa lalu. Nah, umat Allah, kunci untuk mengalami penyediaan supernatural di masa yang sukar diawali dengan ingatlah hal-hal yang dahulu kala. Haleluya. Yesaya pasal 46 ayat yang ke-9. Ingatlah hal-hal yang dahulu dari sejak purbakala, bahwasanya akulah Allah dan tidak ada yang lain. Sama-sama, akulah Allah, tidak ada yang lain, tidak ada yang seperti aku. Haleluya. Tidak ada yang seperti Allah. Haleluya. Dalam Yesaya 46 ayat yang ke-9 ini memberikan petunjuk bagi kita bahwa pada masa kita mengalami kesukaran, kesulitan di dalam dan sedang kita lewati hari-hari ini, mari kita mulai mempertimbangkan, mengingat kembali, merenungkan kembali, agar kita memiliki sebuah kesadaran tentang kemahakuasaan Allah, kesupernaturalannya yang masa dahulu, tatkala Dia melakukan perkara-perkara di masa lampau, hari ini perkara mustahil itu masih bisa sedang terjadi untuk saya dan saudara. Kita menemukan bahwa masa lalu memberikan fakta kepada kita bahwa tidak ada yang mustahil bagi Allahmu dan Allahku. Dan Dia ingin supaya kita kembali merenungkan dan mengalami kemustahilan perkara dahsyat ajaib di masa silam terulang lagi, bukan sebagai nostalgia, memberikan kenangan yang indah dalam jiwa kita, tapi juga menjadi pengalaman di dalam kehidupan kita sehari-hari. Sekarang ini, zaman ini, nowadays, zaman now ini, Tuhan ingin buktikan bahwa Dia Allah yang hidup, masih melakukan dan sedang melakukan perkara-perkara yang dulu mustahil, sekarang juga Dia akan lakukan lagi. Ada kalanya kita tidak bisa memegang teguh hal-hal masa lalu yang begitu dahsyat Tuhan kerjakan. Kita tidak bisa pegang teguh hari ini apabila kita lalai, tidak disiplin untuk mengingat kembali. Anda tidak bisa kuat hari ini kalau Anda lalai mengingat masa lalu tentang keajaiban yang Tuhan kerjakan. Karena ketika kita mengingat kembali keajaiban-keajaiban masa lalu yang pernah Dia menolong kita, kita punya satu kesadaran bahwa seperti hari kemarin, hari ini dan selama-lamanya, Yesus tidak berubah. Haleluya. Ibrani 13 ayat 8 berkata demikian. Yesus Kristus tetap sama dahulu, hari ini, dan selama-lamanya. Oleh karena itu Tuhan tidak berubah, dan dalam dapat berubahnya Tuhan ingin merubah saya dan saudara agar kita menjadi serupa dengannya. Tuhan tidak berubah, tapi saya dan saudara wajib berubah. Haleluya. Bilang di kiri kanan, Tuhan dapat mengubah saya, mengubah kita. Haleluya.
Mazmur 77 ayat 10 dan 11. Maka kataku inilah yang menikam hatiku, bahwa tangan kanan yang maha tinggi berubah. Aku hendak mengingat perbuatan-perbuatan Tuhan, ya, aku hendak mengingat keajaiban-keajaiban-Mu di zaman lalu atau zaman purbakala. Ya Allah, aku hendak menyebut-nyebut segala pekerjaan-Mu dan merenungkan perbuatan-perbuatan-Mu, ya Allah. Jalan-Mu adalah kudus. Allah manakah yang begitu besar seperti Allah kami? Ada Allah yang sama seperti Dia? Ada Allah yang bisa lawan Dia? Son ada yang lawan. Haleluya. Ayat 15 baca bersama saya. 2, 3. Engkaulah Allah yang melakukan keajaiban. Engkau telah menyatakan kuasa-Mu di antara bangsa-bangsa. Dimulai dari rumah saudara, dimulai dari hidup saudara, dimulai dari celebration center, dimulai dari Victory Lab House, dimulai dari Timur Kupang, dimulai dari daerah saya dan saudara. Kerajaan Allah termanifestasi. Nah, umat Tuhan, Dia bisa menebus keadaan kita yang hopeless tanpa harapan. Dia bisa menunjukkan kemuliaannya yang melampaui apapun yang pernah kita ketahui. Karena itu jangan pernah melupakan keajaiban Tuhan di masa lalu. Saya ingin supaya kita mengingat keajaiban Tuhan di masa lalu, supaya hari ini kita kembali disegarkan. Saudaraku yang kasih, pada saat kita mulai merenungkan kembali, mengingat keajaiban Tuhan di masa lalu, maka hal itu akan mempengaruhi keadaan kita sekarang. Karena Allah kita hidup di sepanjang sejarah. Di mana sejarah berlangsung, di situ ada Tuhan. Makanya dalam bahasa Inggris sejarah disebut apa? His story. Tadi pagi saya dengar tentang sejarah kemerdekaan Indonesia yang diisi oleh orang-orang yang hebat-hebat. Di antaranya ada yang bernama Yohanes Leimena. Seorang dokter yang terkenal dari Indonesia Timur, dari Maluku, Ambon. Dia ikut dalam pemerintahan Soekarno, dalam 21 tahun pemerintahan. Dia hadir selama 18 kabinet. Tapi itu hanya tinggal sejarah. Tahun lalu dia dinobatkan menjadi pahlawan nasional Indonesia, mendapat julukan Bapak Puskesmas Republik Indonesia. Karena ide Puskesmas lahir dari seorang yang bernama Yohanes Leimena. Leimena, betul ya? Leimena. Oke. Maaf. Soekarno berkata, Yohanes Leimena adalah pendeta saya. Karena Soekarno bilang, saya belum pernah berjumpa dengan orang yang sangat tulus seperti Yohanes Leimena. Soekarno bilang dalam bahasa Belanda, dia adalah Domini Meneer saya. Dia adalah Tuan Pendeta saya. Lalu Muhammad Sahir sebagai Perdana Menteri waktu itu berkata, ini Tuan Pendeta. Saudara yang kasih, karena apa? Itu sejarah. Tapi sejarah hanya berakhir, tinggal sejarah yang adalah manusia yang diciptakan oleh Allah yang punya sejarah. Nah, manusia yang melakukan sejarah itu saja sudah kita kagumi dan hormati. Mereka ada batasnya. Tapi Anda tahu, Allah sang sejarah itu tidak terbatas. Dia masih bekerja hari ini, bahkan di hari-hari dahsyat, hari-hari terakhir akan lebih dahsyat lagi. Terjadi kuantum revolusi kedahsyatan Allah bagi mereka yang percaya. Ketika kita mulai merenungkan di tempat tidur kita, waktu kita bangun meninggalkan tempat tidur kita, Anda akan melihat sepanjang hari itu Anda mulai melewati seperti masa-masa keajaiban lalu, mulai mewarnai kembali, menjadi dasar fondasi langkah engkau berpijak. Dan ketika engkau mulai merenungkan itu, hari esok menjadi hari yang penuh harapan. Anda akan mengalami satu perubahan hidup yang luar biasa.
Dan Anda mungkin akan berteori, seandainya dulu saya tidak percaya Tuhan, saya tidak menjadikan Tuhan penolong saya, mungkin saya sekarang sudah hancur, ibarat si A, si B, si C yang tidak kenal Tuhan. Tapi puji kepada Tuhan, hari ini saya bangga ketika puluhan tahun yang lalu, belasan tahun yang lalu saya menjadikan Tuhan sebagai gembala dalam hidup saya. Yesus menjadi juru selamat dalam hidup saya. Wow, saya melihat perkara ajaib terjadi. Dan hari itu Anda akan alami lagi hari ini, menyongsong hari depan dengan mujizat-mujizat keajaiban Tuhan mewarnai nafas hidupmu. Haleluya. Ini yang kita sebut disiplin rohani. Perenungan-perenungan inilah yang kita sebut apa, saudara? Disiplin rohani. Mazmur 78 ayat yang ke-33 berkata, sebab itu ia membuat hari-hari mereka habis dalam kesia-siaan dan tahun-tahun mereka dalam kekejutan. Nah, saudara, tanpa Tuhan manusia akan mengalami kesia-siaan dan kejutan-kejutan yang membuat mereka stres, binasa, dan hancur. Tapi bersama Tuhan, Anda akan melihat keajaiban-keajaiban terjadi lagi membuat hidupmu kebalikan dari ayat 33 ini. Kalau mereka meninggalkan Tuhan, hari-hari mereka habis. Tapi Anda yang bersama lengket dengan Tuhan, hari-harimu dilipat gandakan dan dimultiplikasikan. Dan tidak ada istilah kata terlambat, sudah tua, sudah pensiun, saya laki-laki, saya perempuan, saya kecil. No way! Bagimu selalu ada Tuhan yang punya sejarah itu. Katakan amin! Karena itu disiplin rohani sangat penting. Kalau pelatihan fisik itu membentuk tubuh Anda menjadi terbentuk, maka disiplin spiritual ini berfungsi untuk membentuk jiwa Anda. Disiplin rohani menghasilkan jiwa yang sehat. Tapi jiwa yang sehat tidak ada jaminan untuk rohani apapun. Tapi kalau Anda punya disiplin rohani, Anda akan menghasilkan jiwa yang sehat. Karena salah satu disiplin rohani adalah apa? Mengingat keajaiban Tuhan. Karena Anda mengingat keajaiban Tuhan, jiwamu kembali maju tak gentar. Halo, halo Indonesia. Amen. Jadi kalau Anda hidup dengan kekuatan jiwa saja, terbatas. Tapi ketika Anda punya kekuatan spiritual menembusi jiwa sampai terbentuk secara lahiriah menjadi fakta dari ujung rambut sampai telapak kaki. Itulah sebabnya Anda dan saya harus membangun satu kebiasaan disiplin rohani. Dengan cara apa? Mengingat, merenungkan, memperkatakan. Dengan cara apa? Dengan cara apa kuat? Saya sudah dengar. Hei, dari Soe kuat, dari Bali kuat, dari Papua kuat. Apa saudara? Mengingat, mulai memperkatakan, haleluya. Dan ketika Anda mengingat, memperkatakan, dan melakukan, Anda akan melihat disiplin rohani itu terjadi, haleluya. Nah, apa yang terjadi di dalam kehidupan Daud? Di 1 Samuel 17 berkata begini. Ayat yang ke-37, pula kata Daud, Tuhan telah melepaskan aku dari cakar singa dan cakar beruang. Dia juga akan melepaskan aku dari tangan orang Filistin itu. Kata Saul kepada Daud, baca kuat-kuat, pergilah. Nah, kalau kata yang keren sekarang bilang apa, saudara kekasih? Yang keren sekarang kita bisa bilang apa, saudara kekasih? Coba screen-nya cepat dipindahkan. Apa saudara kekasih? GWU, haleluya. GWU, apa saudara? God with you. GWU, Jesus with you. Nah, saudara yang kasih, perenungan-perenungan itu membuat Saul yang tidak kenal Tuhan saja berkata Tuhan menyertai. Lihat itu. Waktu Daud merenungkan penyertaan Tuhan, bukan saja Daud yang mengalami, orang yang tidak kenal Tuhan pun tahu kalau Tuhan menyertai kita yang mengingatnya. Amin. Mengingat penyertaan Tuhan akan membawa dampak bagi Indonesia. Amin.
Itulah sebabnya saudaraku yang kasih, salah satu alasan mengapa pesan di Mazmur 78 yang barusan kita baca itu tadi minggu lalu, dan kita akan ulangi beberapa ayat lagi Mazmur 78 sebagai perenungan, itu sebuah contoh yang terbaik dalam hal kita mengingat akan pertolongan Tuhan di masa lampau, masa silam. Itu akan membawa dampak bagi pengalaman kita hari ini. Ya, hari-hari ini dengan sedikit, tanda kutip, sedikit kemuliaan yang masih tersisa dalam gereja Tuhan, saudara yang kasih. Masih tersisa sedikit dalam keluarga Kristen, orang Kristen. Mereka masih menggunakan masa-masa sukar itu untuk mengingat kejayaan-kejayaan Tuhan di masa lalu yang tidak terbayangkan, yang Tuhan akan tampilkan lagi, munculkan. Nah, Mazmur 78, saudaraku yang kasih, ayat 19 dikatakan begini. Mereka berkata terhadap Allah. Apa yang mereka katakan terhadap Allah? Sanggupkah Allah menyajikan hidangan di padang gurun? Oh, saudaraku yang kasih. Asaf, dari pemazmur ini Asaf berkata, Israel berbicara menentang Tuhan. Berkata, bisakah Tuhan menyediakan hidangan? Buka meja makan di tengah-tengah padang gurun. Atur meja makan di tengah-tengah padang gurun yang tak ada apa-apanya. Apakah Tuhan dapat menyediakan di padang gurun meja hidangan untuk kita nikmati? Mereka mengeluh, mereka komplain. Dan mempertanyakan, bisakah Tuhan? Dan apa ya jawaban, apa respon Tuhan dari Mazmur 78 ayat yang ke-21? Apa yang dikatakan di situ, saudara? Sebab itu, ketika mendengar hal itu, Tuhan gemas. Api menyala menimpa Yakub, bahkan murka bergejolak menimpa Israel. Tuhan gemas, saudara. Tuhan gemas. Apa, saudara? Apa, saudara? Saudara pernah alami gemas? Hah? Ibu-ibu, kamu pernah gemas anak kamu yang kadang-kadang disuruh A, dia bikin B? Sini, gigi asam orang. Dia pegang pelan. Sampai dengan gigi subuhnya kerak-kerok, baru dia lepas. Begitu lepas, saudara kekasih, daging itu sudah matang, saudara kekasih. Warna biru matangnya. Saudara lihat, apa yang terjadi kalau Tuhan gemas? Bilang kiri kanan, jangan sampai Tuhan gemas. Saudara, mereka komplain dengan Tuhan. Oh, bisakah Tuhan? Di tengah-tengah corona ini bisakah Tuhan? Saya selalu bilang kepada jemaat, kepada siapapun, kepada para penatua dan siapa saja, pada anak-anak, saya bilang, jangan kalian meragukan Tuhan. Kamu boleh pakai kalkulator, pakai sama dulu yang orang Tiongkok, Cina, pun apa namanya? Simpoa. Buka congkak lagi, bikin congkak lagi, 1, 2 angkat, nah, oke. Kamu boleh pakai hitungan lidi, sate, lidi, sapu lidi, saudara boleh hitung kali bagi rugi, boleh silakan. Tapi pada hasil akhirnya di mulut berkata, Tuhan jauh melebihi hasil perhitungan saya. Tidak ada yang bilang amin. Oh, dari rumahnya saya tidak dengar. Jangan pernah engkau hitung-hitung dengan Tuhan. Kalau Anda bawa sebotol air yang isinya 1 liter, lalu Anda pergi ambil air di lautan, lalu Anda meragukan betapa banyaknya air di lautan gara-gara 1 botol air aqua yang kamu bawa, sudah keterlaluan kamu amat. Masa kamu batasi lautan Indonesia, lautan Samudra, Laut Timur dengan sebotol aqua di tangan kamu. Lalu kamu berkata, nih lihat, aku pegang air laut di seluruh lautan timur. Gara-gara kamu punya botol aqua. Gara-gara Tuhan, tanda kutip, mungkin tidak menjawab kamu pada masa tertentu, pengalaman-pengalaman trauma masa tertentu dalam hal A, B, C, double Z, double K, double in, double itu. Anda sudah kenyang dengan frustrasi, kenyang dengan stres, kenyang dengan trauma-trauma karena masa lalu ini dan itu. Itu pun juga bukan salah Tuhan. Salah di sana, salah di situ, salah di sini, salah di sana sini. Lalu kita mulai hitung Tuhan dengan pakai rupiah, hitung Tuhan dengan pengalaman-pengalaman pekerjaan saya, hasil saya, gaji saya, penghasilan saya, hasil tanah saya, hasil ladang saya, hasil tetangga yang bisa bantu kepada saya. No way! Bertobat dan tinggalkan itu. Jangan pernah meragukan Tuhan. Tuhan mampu menyediakan. Dengar saya,
Tuhan bukan saja mampu menyediakan hidangan di padang gurun, di bawah kolong laut pun Tuhan bisa menyediakan perlindungan. Haleluya. Amin. Jangan pernah engkau menghitung-hitung kesanggupan Tuhan, lalu engkau mulai berkata-kata, bahkan membatasi. Kalau Anda sudah membatasi Tuhan dengan dirimu, otomatis dengan orang lain, apalagi dengan orang lain? Dengan beta, Tuhan sebegini, apalagi lu? Saudara jawab, lu, beta. Saya akan jawab begitu. Lu, beta. Kenapa? Bangsa Israel telah memberikan contoh kepada kita. Bahwa Tuhan gemas dengan mereka. Saudara lihat. Di dalam Mazmur 78 ayat 30-31. Apa yang terjadi di sana? Coba saudara baca. Mereka belum merasa puas, sedang makanan. Ini keterlaluan banget. Orang Jakarta bilang apa? Coba screen-nya cepat keluar. Orang Kupang bilang apa? Bahasa Kupang bilang apa? John Banam Tuan, bahasa Kupang bilang apa? Ini sudah lalu mati mampus pung. Masa gula masih di mulut sudah berteriak pahit. Garam masih di mulut berteriak kok tawar. Pernah anak saya, masih zaman-zaman dulu masih ada uang 25 rupiah. Fani masih usia siap 7-8 tahun atau mungkin baru. Masih ada ya itu uang, sekarang tidak ada lagi mungkin ya. Dulu ada 25 rupiah. Dan tanya, Bapak punya uang berapa? Oh masih ada, 25. 25 apa? 25 rupiah. Hanya, Saudara, 1 miliar tanpa 25 rupiah, itu 1 miliar? Jadi dengan kata lain, saudara kekasih, justru hal yang paling sedikit yang kamu bilang Tuhan tidak mampu, disitulah letak kebesaran dan kesempurnaan Allah. Singkatnya begini, kalau kamu membatasi dirimu silahkan, tapi jangan batasi JPF untuk percaya Tuhan. Oke? Bilang kiri kanan, kalau mau terbatas, tapi jangan batasi penatua. Amin, saudara, amin? Karena kalau saya sudah terbatas, kalau saya membatasi diri saya, maka otomatis Anda yang percaya pengajaran saya akan menerima keterbatasan yang saya berikan. Itulah sebabnya saya sangat mempercayai Tuhan. Sedikit saja, bahkan saya pernah berkata dan saya selalu bilang apa? Jangan pernah berkata apa? Tidak ada, tidak bisa, tidak tahu. Itu JPF sangat terkenal dengan itu. Kalau saya meninggal nanti satu kali, kemarin saya omong-omong dengan IP di kebun Victory Land, saya bilang, IP you will replace Pope from here, you arrange everything. Nanti kamu, saya omong bahasa Inggris, kalau kamu sudah jadi dokter hewan, kamu punya sapi, kerbau, kamu bikin di sini segala macam. Lalu dia jawab, lalu Pope mati, Pope ada di mana? Saya omong ganti saya, dia bilang, when you die, where are you, Pope? I say, no, Pope not die, Pope not die, Pope stay, Pope watching over you. Pope belum mati, Pope duduk karena Pope sudah tua, Pope hanya nonton kamu bekerja. Oh. Saudara, bagi saya Tuhan teramat sangat mampu. Mampunya itu bukan A pangkat 2, A pangkat 15. Nah, umat Tuhan, ayat 31 lebih dahsyat. Coba baca. Maka bangkitlah murka Allah terhadap mereka,
Ia membunuh gembong-gembong mereka dan menewaskan. Lihat kepada saya. Jangan ada gembong ketidakpercayaan di VLC. Kasih dekat. Komputer itu dekat saya. Dekat. Lagi. Dengar saya. Jangan ada gembong-gembong ketidakpercayaan di VLC. Nanti Tuhan murka dengan engkau. Jangan ada geng-geng ketidakpercayaan di VLC. Kenapa? Nanti bukan kamu saja yang dimusnahkan, sampai teruna-teruna juga. Artinya dengan kata lain, ketidakpercayaan merasuk 7 turunan, tapi kepercayaan merasuk 71 turunan. Saudara lihat, VLC jangan pernah mempertanyakan kesediaan Tuhan untuk campur tangan atas nama saya dan saudara. Dia selalu ingin intervensi dalam hidup saya dan saudara untuk melakukan perkara-perkara yang ajaib di masa krisis. Haleluya. Perkara ajaib di masa apa? Ini bukan teori, tapi ini pengalaman-pengalaman yang kita sedang lewati. Coba kita baca tulisan ini. Kita mungkin tidak tahu bagaimana Tuhan dapat mengerjakan sesuatu. Coba saudara sambung. Kita mungkin tidak tahu bagaimana Tuhan dapat mengerjakan sesuatu. Sekali lagi, kita mungkin tidak tahu bagaimana Tuhan dapat mengerjakan sesuatu. Haleluya. Kalau kita seperti katak di bawah tempurung, jangan biarkan Anda mau berada di katak di bawah keong lagi. Tapi izinkan anakmu berada di atas tower yang paling tinggi. Haleluya. Karena mungkin dulu kita di kampung, mungkin dulu kita di rumah, roh agamawi begitu menekan kita, sampai Bapak pegang Alkitab dan Bapak bilang, hei bosong lihat, Bapak ini dulu kaum muda, pemimpin doa, pemimpin ini, Bapak pun kor, Bapak punya vocal group, Bapak pun paduan suara. Oh itu kita menyanyi begini, begitu hebat. Tapi lu tahu gak, jangan terlalu percaya berlebihan, Bapak sudah tua. Tapi begitu saja kan, makanya kamu jangan terlalu percaya berlebihan. No way. Dengar, jangan percaya roh agamawi yang buat pengalaman orang tua yang trauma di masa lalu mempengaruhi. Kalau engkau sudah pernah jadi korban di bawah tempurung, izinkan putra putrimu hari-hari ini berada di atas tower kemuliaan Allah. Amin. Akan ada kelaparan di depan kita. Kesukaran yang dinubuatkan dalam Matius 24. Anda boleh baca ayat 1 sampai 14, tapi saya ambil 2 ayat. Yaitu Matius 24 ayat 7, 8. Sebab bangsa akan bangkit melawan bangsa dan kerajaan melawan kerajaan. Akan ada apa? Akan ada apa? Kelaparan dan gempa bumi di berbagai tempat. Ayat 8, akan tetapi semuanya itu barulah permulaan sukacita. Penderitaan menjelang zaman baru. Kita berdoa, Tuhan datanglah kerajaan, rubah situasi corona menjadi marona. Rubah keadaan krisis menjadi sukacita. Rubahlah kerajaan kurang menjadi kelebihan, keadaan kurang menjadi kelebihan. Rubahlah gelap menjadi terang. Oke, Tuhan bilang, siap, aku mau. Tapi untuk sampai ke sana, kamu harus lewati apa? Untuk sampai ke sana, kamu lewati apa? Penderitaan. Itu pun baru apa, saudara? Penderitaan baru apa? Nah, kalau itu 1 juta langkah, penderitaan langkah ke berapa? Masih seberapa? Ayo, masih seberapa? Buka kalkulator. Nah itu hitung baik-baik. Jangan sengaja lupa.
kita akan awali. Ini peringatan tentang kelaparan melanda dunia. Kelaparan menunjukkan kekurangan. Kurangnya itu yaitu kurangnya tumbuh-tumbuhan, kurangnya makanan, kurangnya perawatan kesehatan, kurangnya obat, kurangnya resep, kurang kelangkaan bahan-bahan kebutuhan hidup yang menimbulkan kata kelaparan. Ini akan melampaui apapun yang pernah dialami di planet bumi ini. Karena Yesus yang meramalkan atau Yesus yang menubuatkan. Kalau manusia kalau saya bernubuat mungkin tanda kutip, atau si A si B yang katanya Nabi A, Nabi B bernubuat, mungkin saja ada yang meragukan. Tapi kalau Yesus adalah firman, amin. Dan tidak akan pernah tidak. Selalu ya semua yang dia ramalkan. Dan dia berkata zaman akan ditandai dengan kelaparan di seluruh bumi. Selain terjadi tadi gempa bumi, perang dan sebagainya. Dan itu sedang berlangsung hari-hari ini. Jadi saudaraku yang kasih, kita tidak tunggu nanti di tengah-tengah masa kesukaran besar baru lapar. Tapi hari-hari ini mulai kita memasukinya di dalam. Kelaparan itu ibarat, dengar. Kenapa kelaparan itu awal? Kenapa seorang ibu mau melahirkan sakit? Bukan setelah melahirkan baru sakit. Kenapa sakit melahirkan? Artinya, itu proses untuk melahirkan sesuatu yang membahagiakan. Begitu dilihat anaknya, langsung kakeknya bilang, wih muka kebeta. Dia pembapa bilang, wih muka kebeta. Langsung dia istri cubit, perbuatan. Semuanya berebutan jadi muka. Ini anak muka jadi banyak, saudara yang kasih. Karena muka banyak, muka hanya satu, maka tempel bapak pemama, bapak pembapa, dan semua saudara yang kasih. Itu anak pikul bawa nama semua. Kenapa? Karena bahagia. Diawali dengan apa? Sakit melahirkan. Kenapa penderitaan? Supaya ada kerajaan Allah yang penuh kebaikan, penuh damai, haleluya. Kesentosaan itu nyata bagi hidup saya dan saudara. Karena itu Anda tidak perlu takut soal kelaparan, bahaya, penderitaan, kesukaran besar. Karena kelaparan itu adalah ibarat rasa sakit bersalin untuk melahirkan sesuatu yang besar. Yaitu kerajaan Allah penuhi bumi. Masalahnya sekarang adalah kita tidak mau dan tidak mempersiapkan diri untuk masuk menyongsong masa kesukaran besar yang di dalamnya ada kata tadi kelaparan yang ditimbulkan dari berbagai macam aspek kehidupan. Itulah sebabnya saudara yang kasih, dinubuatkan dalam Alkitab, nabi-nabi bernubuat tentang kesukaran termasuk kelaparan itu. Itu ada kaitannya dengan kedatangan Tuhan. Nah, umat Tuhan. Kita lihat di dalam Daniel pasalnya yang keempat ayat 35. Dan semua penduduk bumi dianggap remeh, ia berbuat menurut kehendaknya terhadap bala tentara langit dan penduduk bumi. Dan tidak ada seorang pun yang dapat menolak tangannya dengan berkata kepadanya, apa yang kau buat? Apa yang kau buat? Dalam Daniel ini Tuhan melakukan apa yang dia suka lakukan, apa yang dia mau lakukan atas bangsa-bangsa di bumi, termasuk atas saya dan saudara. Apa yang dia bisa tahan dengan tangannya, dia tahan. Apa yang dia bisa lakukan, dia lakukan. Nah saudara, jika Tuhan menciptakan kelaparan, itu berarti ada tujuan ilahi di dalamnya. Ada tujuan ilahi dalam setiap kelaparan. Tuhan mencoba menyampaikan pesan ini agar kita mulai mempersiapkan diri. Ketika masa kesukaran besar itu muncul, maka diawali dengan kelaparan-kelaparan yang begitu menyebabkan
berbagai macam masalah-masalah sosial muncul di berbagai macam ranah kehidupan. Inilah cara Tuhan menggunakan kelaparan selama hari-hari terakhir ini. Pada umumnya kelaparan di akhir zaman akan diakibatkan oleh pemberontakan manusia terhadap Tuhan, sehingga Tuhan menghancurkan mereka. Karena ulah mereka. Tadi sudah kita dapat bayangan. Masih makanan penuh mulut tapi sudah komplain. Uangnya masih penuh di rekening tapi bilang tidak ada uang, tidak ada uang. Dalam hati uang kecil yang dipakai untuk bayar parkir motor dan sebagainya. Saudara lihat, itu Tuhan akan membuat orang-orang memberontak melewati berbagai macam. Jadi ada dua persepsi. Kelaparan ditujukan bagi mereka yang memberontak untuk menghancurkan. Tapi kelaparan yang ditujukan kepada umat Tuhan, yaitu Tuhan ingin membuktikan penyediaan supernaturalnya bagi saya dan saudara. Tuhan akan memakai kelaparan untuk membuat orang yang benar-benar eksis, dan orang yang benar-benar jahat, eksisnya, keberadaannya benar-benar jahat. Agar ada perbedaan antara orang benar dan tidak benar, orang yang menentang Tuhan dan orang yang pro atau mengandalkan menyembah Tuhan satu-satu. Jadi ketika orang benar mengalami kelaparan, itu tidak berarti Tuhan menghukum karena kita juga memberontak. Abraham, Ishak, Musa, Elia, bahkan dalam gereja perjanjian baru pun mereka pernah dipaksa masuk ke dalam sebuah kelaparan dan tidak ada yang menyimpang dari Tuhan pada masa kelaparan. Tuhan menggunakan kelaparan untuk menggiring orang benar ke tempat penyediaan ilahi. Yang percaya katakan. Tuhan menggunakan kelaparan untuk menggiring saya dan saudara sebagai orang-orang benar ke tempat penyediaan ilahi. Amen. Kita lihat ada contoh dalam Alkitab. Yang pertama, bala kelaparan pada zaman Yusuf. Tuhan menyediakan bagi Yakub dan 12 putranya plus putrinya, putra-putri Yakub. Kalau Yakub yang bijaksana, dia tidak bilang, beta punya anak 12. Karena yang 12 punya istri atau punya suami, pasti dan tondok. Tapi Yakub bilang, beta anak 24. Yang mantu bilang, ya, saya nomor 1. Ya, tak? Jadi Tuhan menyediakan bagi Yakub 12 Yakub, anak Yakub dan suami istri mereka masing-masing. Bahkan dengan istri mereka makan 12 anak laki-laki semua, tahu? Ada satu yang terakhir nama siapa? Dina pun suami nama siapa? Sonde tahu apa? Heri. Sonde tahu lagi. Masa John Denny bilang saya tahu? John, kau yang urus nikah lu tidak tahu. Baik, kembali kepada kebenaran lagi sekarang, oke? Saudara lihat, dengar saya. Masa kelaparan Israel, Mesir dan bahkan seluruh bumi melanda, tapi Tuhan siapkan bagi keturunan Yakub yang berapa orang masih ingat? Pilih salah satu. 69, 70, 71. Yang 70-an orang. Lalu Tuhan bawa mereka. Lihat kelaparan. Akhirnya Tuhan giring, betul kan? Tuhan giring. Ketemu dengan Yusuf. Penguasa bulog seluruh bumi. Kepala bulog bumi. Namanya siapa? Pertama nama siapa? Yusuf. Kepala lumbung makanan namanya Yusuf. Makanya dikenal lumbung Yusuf. Saudara lihat. Oke? Jadi saudara jangan bilang kiri kanan.
Kelaparan hanya bus, omnibus, bring us to the place of prosperity. Omnibus, omnibus itu artinya bus raksasa yang akan bawa muatan apa saja. Kalau dia ada papa, mama, anak bawa. Kalau ada tajuk periuk bawa. Kalau ada kucing, kambing, bawa semua. Naik di bus. Makanya namanya omnibus. Omnibus artinya mahabus. Bus raksasa. Bus yang dahsyat. Nah, kelaparan itu omnibus. Tuhan bawa seluruh bumi. Melalui bus yang namanya apa? Kelaparan bus. Bus kelaparan ini bawa Yusuf punya keluarga, papa dan saudara-saudaranya. Demikian pula kelaparan akan membawa gereja Tuhan ke tempat penyediaan yang alkitabiah. Kelaparan pada zaman Musa. Ketika 3 juta orang lapar, saudara masih ingat? 3 juta orang lebih kurang yang dipimpin Musa keluar dari Mesir, berjalan melewati padang gurun 40 tahun. Saya pernah lewat padang gurun itu hanya berapa jam dengan bus. Saya lihat suhunya berapa, saudara tahu? 50 derajat. Di tengah-tengah padang gurun yang Musa pernah lewat. Saya lihat itu 50 derajat Celcius di atas bus. Anda bisa bayangkan di luar 50 derajat. 3 juta orang jalan dalam keadaan yang sangat amat panas. Tapi saudara lihat, bukan? Ada penyediaan supernatural. Malam-malam ada payung yang bernama api. Siang ada payung yang bernama apa? Awan. Waktu mereka lapar ada daging yang namanya puyuh. Waktu mereka lapar ada roti yang namanya mana. Demikian Tuhan memelihara saya dan saudara. Katakan amin. Lukas 9, 16, 17. Dan setelah ia mengambil roti dan 2 ikan itu, ia menghadap ke langit, mengucap berkat, lalu memecah-mecahkan roti dan memberikannya kepada murid-muridnya. Supaya dibagi-bagikannya kepada orang banyak. Ayat 17. Dan mereka semuanya, termasuk saya dan saudara, makan sampai kenyang? Yes. Kemudian dikumpulkannya potongan-potongan roti yang sisa sebanyak berapa? Yang sebanyak berapa? Yang sebanyak berapa? 12 bakul. Dengar saya. 12 bakul itu gambaran orang percaya. Gambaran saya dan saudara. Kalau Anda percaya dalam rumahmu ada 1 bakul. Agar oleh bakul itu kamu bagikan kepada orang lain. Dan saya percaya di VLC ada bakul. Amin. Kita bagikan kepada orang lain. Mari kita percaya. Mari kita percaya. Dan saudara tahu, dengar rahasia ini. Mereka yang mengalami sisa 12 bakul, bukan mereka yang punya perusahaan besar, yang punya jabatan banyak uang di sana. Bukan mereka yang punya emas perak, bukan. Mereka yang punya 12 bakul, yaitu mereka yang berada di dalam komunitas. Yang berada di mana? Komunitas. Kalau Anda berada dalam komunitas orang percaya, maka dikatakan Yesus mengangkat roti yang sedikit menurut pikiran ekonom bernama Profesor Dr. Andreas. Berkata, 200 dinar pun tidak cukup. Tapi karena dalam satu komunitas, Yesus mendemonstrasikan. Dan Alkitab berkata, Yesus tidak akan berubah. Kalau dulu pernah sisa 12 bakul, hari ini dan besok lusa, masih ada untuk saya dan saudara. Amen. Karena itu beradalah di dalam apa? Komunitas. Dan saya bersyukur. Lewat Victory Life Celebration Center, kita berada di komunitas-komunitas. Haleluya. Untuk itu minggu depan edit ulang lagi. Itu Celebration Center. Tambahkan lagi. Tiap Jumat Sabtu harus ada komunikasi antara pemimpin-pemimpin Celebration Center dengan gereja. Pastikan kami siap, kami hadir. Paling tidak kasih jempol. Kasih jempol 2 baru ada kopi teh di situ. Kan paling tidak ada simbol saja, artinya simbol Anda bersedia. Jangan tunggu John Dede sudah mulai Soe punya mana? Saya punya mana? Ini contoh saja. No, Anda mesti tahu bahwa Celebration Center adalah strategi Tuhan menyediakan roti 12 bakul pada masa penderitaan dan kesukaran besar. Yang tidak percaya silakan keluar. Saya sangat percaya
Kenapa kita masuk di komunitas-komunitas? Supaya saat jabatanmu tidak berlaku lagi, uangmu tidak berlaku lagi, padahal uang masih banyak di rekening, karena tidak pakai, tidak simpan, karena pikirnya uang menolong. Pada saat uang tidak bisa tolong, jabatan tidak bisa tolong, kursimu diobak-abik, jabatanmu digoyang dan semua tidak bisa tolong. Komunitas masih ada Tuhan, karena di mana 2-3 orang berkumpul dalam nama Yesus, di sana dia ada, amen. Dan dia akan membuat mujizat-mujizat. Haleluya. Jangan pernah anggap enteng komunitas. Lalu Anda menggantikan komunitas orang benar dengan berkata, di komunitas di sana tuh dong soalnya biasa gosip, dong baik, dong kasih ini. Oke, benar. Di sana memang tidak biasa gosip, di sana baik, tapi di sana belum orang benar, belum ditebus Tuhan, tidak kenal Yesus, tidak percaya Roh Kudus, hanya kenal rokok kudus dan minuman keras dan perkara-perkara jahat. Dan lalu engkau bangga karena engkau punya komunitas benar untuk sementara. You hebat. Karena semua orang mencari engkau, karena komunitasmu bintang 5, kita punya hanya bintang 7 saja. Karena pusing, urus gosip, urus SMS liar, WA liar, Facebook yang tanpa nama, komen-komen tanpa nama, batu sembunyi tangan, tangan sembunyi batu. Dua-dua terjadi. Lalu kita berkata, oh komunitas kita tidak baik. Dengar saya. Dengar saya. Karena ada serigala berbulu domba. Jarang ada domba berbulu serigala, bukan? Serigala berbulu apa? Dengan kata lain. Mungkin di komunitas kita ini ada kata salah paham, salah pengertian. Ya, gosip kecil-kecilan lah. Ju itu hanya 1 kali, ini ju sampai 3 kali. Ju. Waktu ju yang keempat, JPA bilang, berhenti, ju hanya 1 kali. Maka dong hapus ju yang pertama, kedua. Yang kedua, ketiga. Yang pertama baru dong, ini originalnya. Original jangan hapus. Mungkin komunitas kita tidak sempurna. Seperti Andreas. Kalau Yesus tersinggung, kira-kira Yesus bikin roti ke sana? Dengar saya, jawab saya. Kalau tersinggung dengan Anda pendapat, Tuhan Yesus, apalagi Anda pakai kalkulator. Tuhan Yesus besok hitung kali bagi rugi. Orang semua pemikiran, roti pemikiran, Jawa pemikiran, Batak, Indonesia pemikiran ini tidak mungkin. Yesus bilang, parek. Yesus bilang, bos atur besok jalan. Oh. Lalu ketemu di Yerusalem 1 minggu kemudian baru Petrus dekat-dekat. Baru Yesus bilang, karena mana waktu besok katanya orang ngomel-ngomel kok bukan lah ya dong lepas Andreas pakai batu. Baru Yesus lucu rasa toh? Itu omong lu melawan? Tidak. Yesus bikin roti dulu, bagi-bagi 12, baru mungkin saja menurut penafsiran saya. Ini bisa kata mungkin ya. Karena segala perkara mungkin. Yesus panggil Andreas. Ande, lu lihat tuh Ande. Kalau baik kalau pun nasihat, kira-kira lu pegang perut, langsung Anda bilang, maaf bos. Juga Andreas pun kawan sekolah, orang bilang, wih Anda su angkat tangan, su pantai kosana. Nah, saya mau bilang saudara, Yesus tidak pernah termakan dengan keraguan kita. Amin saudara, amin. Dia tetap menggiring orang kepada kelimpahan. Mana ada kelaparan. Saudara, kelaparan di zaman Ahab. Saudara masih ingat 1 Raja-Raja 17 ayat 7, tetapi sesudah beberapa waktu sungai itu menjadi kering sebab hujan tiada turun di negeri itu. Saudara masih ingat bukan? Apa yang terjadi di sana? Kita lihat Lukas pasal 4. Yesus ulangi 1 Raja-Raja 17 di dalam percakapannya di Lukas 4 ayat 24, 25, 26. Dan aku berkata kepadamu, kataku ini benar. Pada zaman Elia terdapat banyak perempuan janda di Israel. Ketika langit tertutup selama berapa? 3 tahun dan 6 bulan. Dan ketika bahaya kelaparan yang hebat menimpa seluruh negeri. Ayat 26. Tetapi Elia diutus bukan kepada salah seorang dari mereka, melainkan kepada seorang perempuan janda di Sarfat di tanah Sidon. Haleluya. Saudara,
Lukas 4, 25-26 berkata, ada banyak janda di Israel pada zaman Elia. Artinya apa? Ada janda kaya sekali, janda kaya raya sekali. Ada janda amat kaya raya sekali, cantik. Dan semua janda-janda yang plus. Bukan plus saja. Saudara lihat, Yesus yang bilang. Tetapi, dia berjumpa dengan seorang janda di Sidon, dan catatan itu berkata, janda itu bilang apa? Masih ingat? Kami hanya punya sedikit tepung dan minyak. Dan kalau kami makan habis, berdoa, menyembah Tuhan, penginjilan, mati. Justru Yesus menggiring janda ini dalam kelaparan, berjumpa dengan Elia, dan mereka hidup. Percayakah Anda bahwa Tuhan menggiring Anda masuk di VLC? Di sini ada kelimpahan, percayalah. Mulailah selalu doa dan berkata, Tuhan dapat menyediakan. Katakan, Tuhan dapat menyediakan. Katakan, Yesus penyedia supernatural bagi VLC. Kuat! Yesus penyedia supernatural bagi VLC. Waktu engkau lihat uangmu tinggal sedikit, tidak berkurang dan lihat berasmu sedikit, melihat ubimu sedikit, melihat minyakmu sedikit, melihat semua serba sedikit, kamu mulai berseru dengan iman. Yesus penyedia supernatural. Biar orang boleh berkata gila, asal kamu mengalami kemuliaan Allah. Daripada engkau diam dengan hormat, lalu orang bilang baik ya, itu orang dong dosa, dong lapar ju diam, dong saudara makan ju diam, dong gereja di mana engkau tahu juga. Jangan takut berteriak, Yesus penyedia supernatural, amin. Orang menipu saja berani, gosip saja berani, hoax saja berani. Makanya Indonesia ada undang-undang tangkap orang tipu, betul tak? Tipu-tipu dengan kata-kata ada undang-undang tak? Karena mereka percaya bahwa Indonesia yang beragama bertuhan itu tidak boleh tipu-tipu. Dia harus berkata yang benar. Kita berkata yang benar di tengah-tengah masa sukar dan sulit. Ada penyediaan di tengah-tengah kelaparan. Ada hidangan bagi orang percaya, termasuk VLC. Mazmur 33:18, sungguh mata Tuhan. Baca kuat bersama saya. Sungguh mata Tuhan tertuju kepada ganti nama VLC yang takut akan Dia, kepada VLC yang berharap akan kasih setianya. Next. Untuk melepaskan jiwa VLC dari maut dan memelihara VLC pada masa yeah. Saudara lihat. Tuhan bisa menggunakan malaikat, Tuhan bisa gunakan alam untuk memberi kita makan. Karena saya lihat Elia hidup dari sungai, bukan? Tuhan bisa gunakan alam, Tuhan menggunakan burung, Tuhan menggunakan orang lain. Kristus sendiri akan menyediakan bagi kita dengan caranya yang ajaib di tengah-tengah masa kesukaran. Jadi ada kemungkinan pasti akan ada perbedaan. Apakah kita menerapkan prinsip-prinsip kebenaran? Karena dengan kita menerapkan prinsip kebenaran, kita akan mengalami penyediaan supernatural dari Tuhan. Kekurangan yang membatasi mengelilingi kita, justru di situ Tuhan akan menggantikannya, menunjukkan sebuah tampilan penyediaan supernatural agar kita boleh terpukau dan mengalami dan menjadi saksi bagi dunia ini. Karena dikatakan dalam Yesaya 60 ayat yang kedua, sebab sesungguhnya kegelapan menutup bumi dan kekelaman menutupi bangsa-bangsa, tapi terang Tuhan terbit atasmu dan kemuliaannya menyinar, menjadi nyata atas. Kemuliaannya menjadi nyata atas gereja Tuhan. Tuhan sering bekerja sesuai dengan ukuran iman kita. Tuhan bekerja sesuai dengan apa? Makanya
Makanya iman itu bisa dikolaborasi, iman itu bisa dikonekkan, iman itu bisa dijoinkan. Oke? Saudara masih ingat 4 orang menggendong temannya yang lumpuh, masih ingat kan? Dan Yesus bilang apa? Oleh usahamu? Atau oleh apa? Oleh kerjasamamu? Tapi oleh imanmu, artinya dengan iman kita kolaborasi. Dengan kata lain begini, kalau iman penatua tidak kuat, penatua bisa gabung dengan imanmu yang kuat. Kalau imanmu tidak kuat, kamu bisa gabung dengan iman penatua yang kuat. Artinya, kolaborasi iman bukan lagi siapa punya kuat, siapa punya lemah. Tapi ada satu kesatuan untuk mempercayai Tuhan. Dan saudara lihat, di dalam Mazmur 91 kita baca nanti ayat 5-11, itu ada janji-janji Tuhan. Ya. Kesimpulannya apa? Tadi kita sudah baca, nanti Anda boleh baca sendiri Mazmur 91. Kesimpulannya apa? Kesimpulannya ini dia. Yaitu Daniel 11 ayat 32. Dan orang-orang yang berlaku fasik atau perjanjian akan dibujuknya sampai murtad dengan kata-kata licin, tapi umat yang mengenal Allahnya akan tetap kuat dan bertindak. Kesimpulan yang pertama adalah umat yang mengenal Allah. Dengan kata lain, jadilah umat yang mengenal Allah. Oke. 2 Tawarik 16 ayat 9. Karena mata Tuhan menjelajah seluruh bumi untuk melimpahkan kekuatan kepada mereka yang bersungguh-sungguh hati terhadap Dia. Lukas 18 ayat 18. Aku berkata kepadamu, Ia akan segera membenarkan mereka. Akan tetapi, baca bersama saya. Jika anak manusia itu datang, adakah Ia mendapati? Jadi saudara lihat, yang kita persoalkan bukan soal sembako adakah, senjata adakah, ilmu pengetahuan adakah, vaksin adakah. Tapi yang kita, Yesus ingin waktu Dia datang apa? Apa yang ada di bumi? Iman. Dan pastikanlah bahwa VLC memiliki iman. Pastikanlah VLC memiliki iman. Iman adalah investasimu bagi kerajaan Allah. Engkau mungkin kekurangan gelar, mungkin kekurangan ini dan itu. Tapi jangan sampai engkau kurang iman. Kalau sampai kurang iman, ini saatnya. Yaitu proses peningkatan iman harus dimulai dari sekarang. Kalau engkau berkata iman saya belum kuat, iman saya masih lemah, iman saya kadang-kadang kuat, kadang-kadang tidak kuat, kadang-kadang yes, kadang-kadang no, kadang-kadang kadang-kadang amin, kadang-kadang amin. Kembangkan imanmu. Sekali lagi baca. Proses peningkatan iman kita mulai dari kapan? Bukan besok. Lihat saya dan katakan, hari ini bukan besok. Ya, hari ini bukan besok. Kalau besok sudah terlambat. Hari ini kembangkan iman. Jangan kau berkata nanti saja. Kalau antikris datang, saya akan tolak, saya akan lawan. Saya mau kasih tahu, kalau Anda tidak terbiasa angkat berat, tiba-tiba Anda ke pelabuhan beras, tempat beras baru itu pesuruh atau tukang pelabuhan bilang, Bapak, ini Bapak punya beras 100 kilo, silakan angkat sendiri, tidak ada orang lain yang angkat. Saya hanya bantu, saya taruh di atas pundak Bapak. Saya yakin, begitu 100 kilo jatuh di atas pundakmu, kamu turun ke bawah langsung dasar laut. Karena tidak terbiasa, latih dirimu. Tapi saudara lihat, buru-buru pelabuhan yang sudah terbiasa, mereka angkat dari, itu lihat, angkat itu barang-barang berat, koper kiri, koper kanan, saudara lihat, ayam kiri, ayam kanan, haik di kiri kanan, gula air di kiri kanan. Saudara lihat mereka angkat turun tangga dari feri, masih lihat toh? Mereka takut jatuh. Tapi saudara apa? Dipegang sampai, tolong angkat beta, bayar berapa? 100. Bayar feri 75.000, ongkos angkat kamu 100.000. Gara-gara kamu tidak terbiasa bukan? Angkat barang berat, lewat
jembatan yang goyang. Sama juga, kalau kamu tidak kembangkan imanmu dari sekarang, bergerak Lloyd. Kalau saya Lloyd apa? Susah. Lloyd susah. Lu akan susah untuk selamanya. Hanya pikir doi. Lloyd kan mui. Uang juga tidak akan menolong engkau. Dengar saya, iman yang Yesus cari. Makanya saya tidak punya investasi apa-apa kecuali investasi iman. Saya tanam iman bagi VLC. Saya tidak tanam yang lain. Karena Yesus sendiri ingin melihat iman. Jadi, kalau Anda tidak mulai latih dan sekarang susah. Ada yang bilang, kok tuh mau kasih perpuluhan ke mana? Kok 200%? Saya masih kurang 50%. Saya mau bilang kepada kamu akan sial nanti kalau Yesus datang. Kamu akan sial nanti kalau Yesus datang. Lebih baik sekarang engkau mempercayai Tuhan. Saya sudah terbiasa mempercayai Tuhan dari saya masih 17-an tahun. Dari perpuluhan saya masih 6.900. Sampai sekarang saya tidak pakai perpuluhan lagi. Kita mau sama dengan Pak John tidak pakai perpuluhan. Ya, saya tidak pakai perpuluhan karena semua yang ada pada saya milik Tuhan. Itu semua terjadi karena latihan. Tapi kalau engkau alasan, dengar saya. Kalau Yesus datang tidak imanmu di bumi, dengar. Hanya orang yang beriman yang bertahan. Antikris akan mengambil mereka yang tidak beriman. Dan yang beriman, Yesus akan ambil mereka. Makanya dia katakan, kalau aku datang masih ada keimanan di bumi. Dengan kata lain, yang tidak beriman sudah amblas. Diambil, dicopot, dipaksa bawa oleh antikris. Menjadi rombongan mereka. Gerombolan dan gembong antikris. Karena itu mulai dari sekarang. Nubuatan tidak akan dibatalkan, tapi digenapi. Tanda-tanda sudah nyata. Orang berdosa di bumi akan menemukan bahwa mereka sedang dalam keadaan kesulitan. Tapi orang Kristen, Anda dan saya akan menemukan cara lain. God's way untuk hidup. Ada cara Tuhan untuk hidup. Orang Kristen akan memiliki kemenangan mengalahkan dunia. Dan iman kita mengalahkan dunia. Amin. Dan hari ini, bagi Anda yang berkata, ya siap, saya mau melatih iman saya mau berdoa untuk saudara. Bapa, sebelum saya berdoa bagi jemaat Tuhan, taruhlah tangan kanan di dadamu kalau engkau berkata, Tuhan, saya mau melatih iman saya mau belajar melewati Tuhan, mempercayai Tuhan dalam hal keuangan, dalam hal memberi, dalam hal percaya Tuhan, dalam hal kemurahan, memberi pertolongan, memberi kebaikan bagi orang lain. Saya mau belajar sukar sulit. Sekalipun saya mesti berkorban, saya mau belajar Tuhan. Karena saya tahu itu semua demi iman saya terbangun. Taruh tangan kananmu di dada. Saya ingin berdoa bagi engkau. Baik, ketika Yesus datang, jangan sampai kita mengalami kata yang tadi saya sebut sial. Artinya apa? Kita terbuang untuk selamanya. Baik, sekarang kau dengar teguran yang keras dari saya. Tapi membawa satu kehidupan yang bahagia. Daripada ketika saya menghibur kamu. Dengan kata-kata yang tidak benar. Tapi pada akhirnya kau terbuang. Taruh tangan kananmu di dada. Saya mau berdoa bagi saudara. Haleluya. Iman mencakup semua aspek kehidupan. Tanpa iman yang kuat tidak akan ada pernikahan yang kuat. Tanpa iman yang kuat tidak ada usaha yang kuat. Tidak ada rumah tangga yang kuat. Tidak ada pelayanan yang kuat. Tidak ada apa-apa yang kuat. Hanya iman yang bisa bertahan di bawah kolong langit ini. Saya berdoa hari ini ya Tuhan. Aku berdoa Tuhan, aku impartasikan iman. Aku impartasikan iman. Sementara tangan kanan dan angkat tangan kirimu dimanapun engkau berada. I release faith. Angkat tangan kirimu, taruh tangan kanan di dada. Saya lepaskan iman. Saya lepaskan iman. Terimalah iman sekarang. Terimalah iman. I release faith. The gift of faith. Karunia iman. Karunia iman saya lepaskan. Saya lepaskan karunia iman atas umatmu Bapa. Iman timbul ketika kami dengar firman Allah.
Nah, hari ini aku berdoa supaya iman yang ada pada Yesus pada kami. Kami memiliki imannya Allah dalam nama Yesus. Dan bersyukur sekarang kepada Tuhan. Haleluya. Terima kasih Tuhan buat iman. Terima kasih Tuhan. Mari menyembah Tuhan. Bersyukur. Bagi Tuhan tak ada yang tak mungkin. Mujizatnya disediakan bagiku. Ku diangkat dan dipuji. Katakan bagi Tuhan. Bagi Tuhan tak ada yang mustahil. Bagi Tuhan tak ada yang tak mungkin. Mujizatnya disediakan bagiku. Ku diangkat dan dipuji. Ku diangkat dan dipulihkannya. Ku diangkat dan dipuji. Ku diangkat dan dipulihkannya. Ku diangkat dan dipulihkannya. Pemulihan sedang terjadi. Pemulihan ekonomi, pemulihan hubungan, pemulihan kehidupan sedang Tuhan kerjakan. Dalam nama Yesus. Amen.